Banyak yang tengah membicarakan RKUHP. Tidak seperti ketika 2019, RKUHP ini tidak, atau mungkin belum, disertai protes aksi massa jalanan yang besar. Di sisi lain, tidak seperti ketika 2019 pula, konfigurasi politik di DPR kini cukup jauh berbeda. Pada 2019, partai oposisi ada Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Sedangkan pada 2019 ini, partai oposisi di DPR tinggal Demokrat dan PKS saja. Artinya, RKUHP jauh lebih mudah lolos disahkan ketimbang digagalkan. Terlepas dari setuju tidaknya RKUHP, mari bayangkan hal yang paling pahit, yaitu andaikan RKUHP disahkan. Ada pasal-pasal yang ramai perhatian publik, yaitu pasal-pasal yang memberi ancaman pidana bagi setiap orang yang menghina presiden, wakil presiden, dan pemerintah. Banyak orang bilang, aturan-aturan ini akan membungkam rakyat untuk mengkritik pemerintah. Sebabnya, pasal-pasal tersebut masih bisa ditafsirkan mana suka. Kritik dari rakyat, manakala membuat pemerintah tersinggung, bisa saja dicap sebagai penghinaan. Padahal kritik dari rakyat ke pemerintah itu seharusnya wajar saja. Sebab nyatanya, kebijakan pemerintah acap kali memihak pada pemodal besar ketimbang rakyat jelata. Pasal-pasal dalam RKUHP tentu masih bisa diubah karena ini masih rancangan. Tapi sekali lagi, mari kita bayangkan yang paling pahit. Orang-orang bilang, pasal-pasal tadi akan membawa kita balik ke Orde Baru Soeharto. Bagi saya, ini akan lebih parah. Saya membayangkan suatu bentuk rezim tangan besi yang lebih kejam. Bagaimana tidak? Jika pada Orde Baru, pergerakan rakyat dipantau oleh intelijen ABRI, kini pergerakan rakyat pada pasca reformasi diintai oleh mesin pintar, kecerdasan artifisial, dan robot yang dipasang di smartphone, laptop, CCTV, dan sebagainya. Jika negara Orde Baru memantau rakyat tidak sampai 24 jam karena intelijen ABRI juga manusia yang butuh tidur, kini negara pasca reformasi bisa memantau rakyat 24 jam karena mesin tidak butuh tidur. Rakyat Indonesia kemudian menjadi takut mengkritik. Tak lama kemudian kritik terhadap pemerintah tak lagi diterdengar. Alhasil tidak mengkritik benar-benar menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Bahkan membicarakan politik dan pemerintah akan dianggap tabu. Apakah itu imajinasi yang berlebihan? Tidak. Di Tiongkok dan Korea Utara, warga secara umum dikenal enggan membahas politik, apalagi sampai mengkritik. Sekarang ini saja, meski RKUHP belum sah, bahkan sudah ada semacam ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Kalau kita lihat tayangan hiburan di televisi atau di channel para YouTuber, tak jarang mengkritik pemerintah harus menggunakan gaya satire dan sindiran sangat halus untuk mengemas kritik mereka agar tak terlalu vulgar dan supaya aman dari pantauan negara. Pasca RKUHP sah, sangat mungkin imajinasi berlebihan yang seperti saya sampaikan sebelumnya menjadi kenyataan. Jika kritik menjadi ketabuan, maka yang akan rezim dengar dari rakyat hanyalah sanjungan. Setiap kebijakan akan diapresiasi dan dirayakan. Manakala suatu kebijakan menuai kegagalan, maka yang disalahkan adalah para pejabat pelaksana di bawah yang tidak becus. Pemerintah tidak boleh salah agar tak disalahkan, maka para pejabat rendahan menyuplai laporan-laporan yang tak sesuai fakta ke atasan. Yang disampaikan hanya yang indah-indah saja, asalkan Bapak senang. Hingga akhirnya tatkala malapetaka terjadi, entah pandemi, perang, krisis global, bencana alam besar, dan sebagainya, negara pasti akan gagap dalam mengatasi. Rakyat yang terlanjur apolitis, pejabat yang serba tunduk, dan pemerintah yang pikirannya bebal menjadi kombinasi terkutuk untuk negara yang kropos, berjalan terhuyung-huyung menuju liang kubur. Makanya, kritik amatlah penting. Negara yang sedang sakit akut haruslah dioperasi agar sembuh. Kritik itu bagai pisau bedah untuk melakukan operasi bedah, lalu mengangkat sumber penyakit pasien, sehingga si pasien jadi bisa sehat lagi. Sebagaimana operasi bedah, yang namanya kritik pasti tidak enak, melelahkan, dan nyeri. Bolehkah pemerintah menginginkan agar dirinya enggan dikritik? Boleh saja. Seperti halnya tubuh sehat yang tak perlu operasi bedah untuk melenyapkan penyakit, negara pun dengan sendirinya akan minim diterpa kritik manakala
berhasil mencapai kesejahteraan rakyat. Semua kebijakannya pro demokrasi dan HAM, berwawasan lingkungan dan sebagainya. Namun, selama negara ini masih belum bisa menghasilkan kesejahteraan rakyat, belum pro demokrasi dan HAM, malah cenderung merusak lingkungan, maka selama itu pula akan terus dilayangkan kritik pada pemerintah. Tapi ya, semoga imajinasi ini tidak jadi kenyataan. Semoga RKUHP batal disahkan. Semoga.